Saya menghadap presiden dan minta mundur itu karena etika saya, tidak terkait dengan etika menteri-menteri lain. Karena etika saya dulu diangkat dengan hormat, harus pamit juga dengan hormat, agar tidak tinggal gelanggang colong pelayu. Saya sudah bersama Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati, calon wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan dan partai koalisi lainnya mengundurkan diri. Mengapa Ibu akhirnya melihat bahwa ini adalah sebuah langkah yang terbaik, Bu? Ya, karena kan seperti tadi yang Rosi katakan, saya pernah presiden, saya pernah wapres, saya pernah DPR 3 kali. Saya mengajarkan juga pada anak-anak saya moral dan etika. Jadi banyak orang salah melihat saya. Ya saya sih diem aja, dibully ya biarin aja. Loh ya, karena bukan apa. Mereka tidak mengetahui sebenarnya. Jadi kata kuncinya moral dan etika ya, Bu Mega? Loh iya dong, karena apa? Yang saya bilang semangat itu kan moral. Emang politik masih perlu mempertimbangkan moral dan etika? Loh iya dong, bagaimana kalau tidak ada itu? Jadi secara etik karena Pak Mahfud itu juga calon wakil presiden gitu ya Bu ya, jadi mundur. Nah banyak pertanyaan kenapa menteri-menteri dari PDI Perjuangan nggak juga mundur aja Bu dari kabinet? Bagi saya itu adalah etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik. Nggak bisa loh, kamu asal masuk, terus kamu mau cari kedudukan saja, no. Ada disiplinnya, itu etika. Ada moralnya. Gak boleh kamu berantem satu sama lain. Pemilu itu kan akan selesai adalah ketika presiden baru akan dilantik. Oke? Betul enggak? Betul. Berarti itu 20 Oktober. Maksud saya berapa bulan ya? Kalau sekarang Februari, katakanlah 14 Februari, 1 putaran atau 2 putaran, ya sekitar 8 bulan, 10 kurang 2 atau Juni gitu. untuk putaran kedua. Jadi saya bilang, tapi please pikir, ganti orang tuh gampang, 5 menit juga, asal udah sumpah jabatan, selesai. Tapi dari sisi pengalaman saya, karena saya memang berpengalaman, paling tidak kalau terjadi perubahan itu kalau 6 bulan saja dia sudah mampu artinya Konsolidasi dan tahu fragmentasi dan lain sebagainya, it's okay gitu. Nah kalau sekarang kalau enggak kan bahaya gitu kan Bu? Nah yang bahaya bukannya apa bangsa dan negara, apa enggak begini? Ayo. Oh jadi Bu Mega memang tidak ingin menteri-menteri PDI Perjuangan mundur dari kabinet, justru menjadi bagian yang masih tetap membantu presiden? Karena presiden tuh banyak orang tuh mikir kan, presiden itu institusi. Jadi jangan seperti saya presiden, ya. Cuman sekarang kan tetap aja disebut presiden kelima gitu. Itu sebuah kehormatan lah. Tapi kan presiden itu kan dari kita suka lupa. Republik ini dibuat dengan 2 hal, yaitu ketatanegaraan dan ketata pemerintahan. Menteri Keuangan ini adalah posisi menteri yang strategis Bu. Oh kan iya. banyak juga yang didesak, udahlah karena dianggap pemerintahan ini atau di kabinet ini semakin supaya terdelegitimasi, maka Bu Sri Mulyani sebagai menteri yang strategis bilang udah mundur aja. Kabarnya Bu Sri Mulyani juga sering berdiskusi dengan Bu Mega. Bu Mega bilang enggak. Padahal kan Bu Mega ini kan selalu kalau pidato bilang tempur. Tapi dengan menahan Menteri Keuangan untuk tidak mundur, kenapa Ibu enggak berpikir supaya lah kan justru yang kelihatan hebat kan malah Bu Mega, PDI Perjuangan. Kenapa enggak itu yang jadi pilihan Bu? Nah saya berpikirnya begini, karena ini sebetulnya adalah masalah permainan
yang seharusnya itu sudah berjalan dengan baik. Yang namanya pemilu ini bukannya sebuah akhir. Ini hanya sebuah proses yang sudah dikatakan oleh dari tata negara bahwa sekarang ini presiden itu atau sampai tingkat menteri pun dan lain sebagainya, atau terutama di apa itu namanya eksekutif, itu sudah ada jangka waktu yang harus diselesaikan. Ya sudah. Nah, tapi yang jadi persoalannya yang seperti tadi saya katakan, kalau semua hanya saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan. Dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung tuh buntungnya loh. Jangan untungnya. Kalau kiat itu nanti salah, what will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu. Jadi Ibu masih mikirin itunya? Loh saya ini gimana sih, kan saya warga negara Indonesia. Dan seperti yang tadi saya katakan, saya ingin supaya apa yang diciptakan mereka yang sudah berjuang, dulu ada yang ketawa kalau saya bilang merdeka, merdeka, merdeka. Kata ibu tuh kayak ngapain sih orang udah merdeka pakai teriak-teriak. Loh saya ingin menyemangati supaya kamu ingat, kamu tuh bisa begini, bisa negara, bisa diberi nama orang Indonesia. Kalau dulu mana ada, nggak ada, namanya juga paling Nusantara atau apa. Itu karena perjuangan yang lain-lain. Bu, jadi kalau misalnya tuh ada kabar yang beredar, suasana di kabinet tidak lagi solid dan ada keresahan, misalnya dari Menteri PD Perjuangan udah ada yang nyiapin koper, itu justru Ibu yang bilang stay dan tetap bekerja. Ya, karena buat saya itu mengerti nggak, kan mesti apa sih? Umpamanya kita nih aja dah duduk, kan ada kursi, ada meja. Kan saya mesti mikir, mau ngangkat kursi kah? Atau tetap ada? Supaya kamu bisa duduk di kursi. Kalau nggak ada kursi kan kamu suruh berdiri sebagai umpamanya. Jadi saya bilang sama para menteri, staying. Why? Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan, ini kan pasti berebut dong, kepingin banget dong segala masuk sopo. Tapi kalau hanya untuk 10 bulan, apa tahu yang mau dikerjakan? Coba pikirin. Ayo. Dan ini kalau orangnya the best, mumpuni, mengerti yang akan dijadikannya. Dan belum tentu orang itu mau loh. Kan gitu. Ya. Itu hitung-hitungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin itu melihatnya juga begitu. Bukan untuk kepentingan pragmatis. Jadi kalau situ suruh, udah dong, pokoknya semuanya lepasin aja, gitu. Terus gimana dong? Bangsa ini. Karena kan maaf, emangnya presiden bisa jalan sendiri? Itulah makanya dibikin kabinet. Makanya yang saya pertama kali waktu bikin kabinet, saya bilang di sini tidak ada namanya orang partai. Yang ada adalah presiden, wakil presiden, dan para pembantunya. Jadi kebayang nggak? Berarti kan saya perlu membantu. Itu loh. Jadi kalau misalnya Bu, ada yang bilang, wah ini kalau Menteri PDIP mundur, lalu kemudian Menteri Keuangan juga diisukan sudah resah dan tidak nyaman, mundur. Dan kemudian terulang lagi seperti Pak Harto waktu itu Bu, awal reformasi ketika para menteri mundur. Dan itu kemudian dianggap bagus, mempercepat. Justru Bu Mega sangat tidak setuju ya dengan anjuran-anjuran seperti ini. Saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Tetapi cara pikir saya, itu saya kalau berpikir itu berupaya untuk bisa melihat sebuah
sikon yang holistik. Saya melihat kan tadi, ini hanya 10 katakan berapa bulan tadi? 8. 8. Nah itu. Dan kalau semuanya itu dikeluarkan, padahal banyak yang bagus, terus digantikan oleh seseorang yang hanya kepentingannya ingin jadi menteri, tapi sisi pengetahuan politiknya, sisi pengetahuan daripada scientific dia itu ternyata tidak sesuai. Saya enggak bisa bayangkan, coba aja situ dah. Jadi kasih nama, kalau umpamanya Menteri Keuangan diganti, coba cari dah calonnya sopo, ntar saya jawab. masih mikirin itu ya Bu ya, buat bangsa ya. Loh, karena memang saya maunya bangsa saya beres, Oke. semuanya sejahtera sesuai perundangan, bukan karena maunya saya. Saya merangkap Ibu ingin mengatakan jangan hanya karena kita punya satu, karena kita di masa pemilu, kita punya tujuan politik, tapi menghalalkan segala cara termasuk menghancurkan bangsa ini. Itu. Iya. Dan bukan itu juga. Kita kan juga mesti lihat sikonnya dunia dong. Jadi sebenarnya memang selalu ada komitmen Ibu agar pemerintahan Presiden Jokowi ini tetap bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya seharusnya. Makanya kan saya sudah mengatakan sekarang ini banyak orang merasa bahwa mau-maunya sendiri. Lah perundangan kita itu dengan susah payah dibuat, ya, dan intinya dari semua perundangan itu kan yang namanya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Semua juga diajarin gitu. Baru nanti turunannya perundangan ini, perundangan itu, begitu toh. Lah ya, lah kok sekarang kayak mau bikin perundangan sendiri, entah apa gitu loh. Nah, ya dong. Ya. Jadi juga tolong bahwa kalau saya selalu kayaknya dibilang Ibu Mega kok suka marah, enggak. Ya orangnya lembut kok. Sama binatang, sama tanaman dia saya sayang. Loh, tapi kalau enggak dibegitukan kayak tidak ada apa ya? Tidak ada yang mengetok. Hah? Kamu tuh orang Indonesia punya perundangan loh.